Halo guys, back with me Dendi. Selamat datang di Donor episode 22. Beberapa wilayah di Indonesia memang sangat dikenal sebagai wilayah yang memiliki kekuatan dan cita-cita gaib yang sangat kental. Legenda mengenai sosok-sosok jin dan hantu di berbagai daerah mungkin aja udah sering kalian dengar. Ya mungkin yang sering kalian dengar itu kayak pocong, genderuwo, kuntilanak, tuyul, siluman ular putih, dan sebagainya. Terus, bagaimana dengan sosok hantu yang berasal dari luar Pulau Jawa? Ada salah satu sosok hantu yang benar-benar menakutkan dari luar Pulau Jawa. Saking menakutkannya, banyak orang yang enggan untuk bercerita atau ngebahas tentang sosok hantu ini. Nama sosok hantu ini adalah Suwanggi. Suwanggi merupakan sosok hantu yang berasal dari timur Indonesia, dari wilayah Maluku sampai dengan wilayah Papua. Hantu ini digambarkan seperti sebuah bola api yang terbang seperti sebuah santet atau teluh lah, yang mungkin biasa sering kalian dengar. Namun, menurut cerita di sana, Suwanggi ini dapat merubah wujudnya menjadi sosok perempuan yang sangat menakutkan. Tapi, ada hal lain yang ngebuat sosok Suwanggi ini sangat ditakuti oleh masyarakat timur, yaitu dia mampu membunuh orang dari jarak jauh dengan cara memakan tubuh korbannya secara gaib dari dalam, atau bisa saja dia memakannya secara langsung. Suwanggi ini juga bisa merasuki tubuh korbannya tanpa pandang bulu. Korban-korban yang dirasuki oleh Suwanggi biasanya meninggal secara misterius, tanpa penyakit yang jelas. Ada juga korbannya yang sampai depresi hingga sampai gangguan jiwa dan akhirnya meninggal secara nggak wajar. Kengerian inilah yang ngebuat masyarakat timur enggan untuk keluar pada malam hari. Selain itu, seperti yang gue bilang di awal, kalau banyak orang yang nggak berani untuk ngebahas cerita hantu ini. Karena menurut mitos yang beredar, apabila ada yang bercerita tentang hantu ini, ia dapat mendengar dan tahu siapa aja yang ngomongin dan akan mendatanginya pada malam hari. Suwanggi di daerah Maluku dikenal sebagai sosok penyihir yang jahat atau dukun yang melakukan praktik ilmu hitam sampai praktik ilmu kanibalisme. Ada juga yang mengatakan kalau Suwanggi ini adalah seorang perempuan cantik yang memang mendalami ilmu hitam sehingga dia bisa merubah wujudnya menjadi apapun yang dia mau. Bisa menyerupai binatang atau orang lain. Di Maluku sendiri, Suwanggi ini dikenal sering mengembara dari Pulau Maluku hingga sampai Pulau Halmahera. Dan biasanya dia mencari mangsa pada malam hari. Untuk Provinsi Maluku Utara, tepatnya di kota Tobelo, di Kepulauan Halmahera, ada rumor yang mengatakan di tahun 2004, ada sosok Suwanggi yang menteror kota tersebut. Dia merubah wujudnya menjadi sosok perempuan yang sangat cantik. Dan Suwanggi tersebut mengincar para lelaki hidung belang untuk dia bunuh. Jadi dia menggoda lelaki tersebut dan mengajak ke tempat tinggal si Suwanggi itu. Dan ketika di dalam, lelaki itu dimakan hidup-hidup. Ada juga seorang warga negara asing tinggal di kota Masohi di tahun 2012 sampai 2013. Dia mengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah dasar di sana. Bule ini bercerita, ketika dia tinggal di sana, banyak warga lokal yang melarang dia untuk keluar pada malam hari. Jangan pernah keluar malam-malam kalau memang tidak terpaksa, kata warga. Lebih baik diam di rumah, tutup jendela dan pintu rapat-rapat. Banyak hantu yang berkeliaran pada malam hari, kata warga lokal. Ada sosok hantu berbulu yang tinggi besar setinggi pohon kelapa, hantu wanita yang sering menangis mencari anaknya, dan sosok siluman jadi-jadian yang mencari orang untuk dia bunuh. Tapi yang paling ditekenin banget sama warga lokal untuk menghindari hantu Suwanggi ini. Karena warga lokal ini berpikir, bule ini adalah seorang pendatang, bukan warga asli. Pasti dia akan diincar oleh Suwanggi. Suwanggi menurut kepercayaan orang NTT sendiri adalah seseorang yang melakukan perjanjian dengan iblis atau setan, yang mana dia harus terus-menerus memakan manusia untuk membalas budi kepada iblis atau setan tersebut. Ada sebuah cerita rakyat di daerah NTT. Sosok Suwanggi ini dikisahkan sebagai seorang nenek-nenek tua yang sangat benci dengan masyarakat sekitarnya. Entah apa alasannya, tapi nenek ini benar-benar bencilah sama semua warga di sekitarnya. Diceritakan pada tahun 1895,
ada seorang nenek tua yang tinggal tanpa keluarga atau saudara satupun. Warga sebenarnya sangat prihatin sama nenek ini, tapi juga sangat takut karena sifat nenek ini yang sangat tertutup. Nenek ini selalu iri dan dengki kepada siapapun yang mempunyai kelebihan dari dirinya, baik harta maupun ilmu pengetahuan. Pada suatu hari, ada seorang bapak yang kebetulan juga tetangganya baru pulang memancing. Si bapak ini kelihatan lagi menenteng ikan yang sangat banyak. Nenek ini ngeliat dan nenek ini langsung iri kepada si bapak ini. Dia lalu berpikir dan mencari cara agar si bapak ini gak lagi bisa mendapatkan ikan sama sekali. Dia lalu pergi ke hutan dan menyembah sebuah pohon besar selama 40 hari. Dia ingin mendapatkan ilmu sihir dari pohon tersebut. Ketika di hari 40, dia akhirnya mendapatkan jawaban dari si penunggu pohon itu. Penunggu pohon itu menyuruhnya untuk segera pulang dan melakukan beberapa hal agar si nenek ini bisa mendapatkan ilmu yang dia inginkan. Nenek itu lalu pulang ke rumahnya dan melakukan apa yang disuruh oleh penunggu pohon tersebut. Namun ketika dia mempraktekannya, tiba-tiba leher nenek ini merasa seperti dicekek. Hingga akhirnya dia berteriak-teriak minta tolong. Dia pun berteriak sakitan. Sampai ada beberapa warga yang terbangun mendengar suara nenek itu. Warga yang penasaran lalu mendatangi rumah si nenek ini. Dan sesampai di sana, nenek ini udah mati secara mengenaskan. Lehernya patah gitu. Warga pun mengira mungkin si nenek ini salah mempraktikkan ilmu sihir tersebut. Makanya dia bisa mati mengenaskan seperti itu. Dan akhirnya warga pun sepakat untuk memberi nama nenek ini sebagai Swangi, yang berarti roh iblis. Di Papua sendiri, Swangi ini dapat merubah wujudnya menjadi binatang apa saja agar lebih mudah untuk memasuki rumah korbannya. Dan biasanya sosok Swangi ini menjelma menjadi seekor cicak atau burung hantu. Ada juga yang menceritakan kalau sosok Swangi ini mempunyai mata terang menyala, bergigi tajam dan memiliki aroma seperti binatang kuskus. Menurut cerita di Papua, konon Swangi ini adalah seorang penduduk desa yang memang melakukan praktik ilmu hitam. Dan dia harus terus memakan daging manusia untuk memperkuat dan mempertahankan ilmu hitam itu. Dalam kesehariannya, Swangi ini adalah manusia biasa. Bentuknya normal kayak kita biasa kayak gini. Dan melakukan aktivitas seperti warga biasanya. Kayak melakukan jual beli, bercengkrama, ngobrol sama warga, dan lain-lain. Ada juga Swangi yang tinggal jauh di hutan, jauh dari peradaban manusia. Karena Swangi ini punya ilmu yang dapat melukai dan membunuh orang secara misterius, kadang Swangi suka dimintai tolong oleh orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan jahat kepada musuhnya atau orang yang memang tidak disukai oleh kelompok tertentu. Ada dua cara yang dilakukan oleh Swangi untuk melukai atau membunuh korbannya. Cara yang pertama melakukan doti-doti atau santet. Sebelum Swangi ini mengirimkan doti-doti, biasanya dia membaca arah angin terlebih dahulu agar doti-doti atau santet ini sampai ke orang yang dia tuju. Setelah itu, Swangi akan memasukkan benda santet seperti dedaunan atau kayu ke dalam tubuh korbannya secara gaib. Dan tubuh korban yang disantet itu akhirnya akan meninggal karena di dalam tubuhnya dipenuhi oleh benda-benda gaib yang dikirimin tadi. Jadi kayak tubuhnya ini penuh dengan daun atau kayu atau paku. Ya, seperti itulah. Cara kedua adalah Swangi ini merubah wujudnya menjadi sosok yang menyeramkan dan membunuh korbannya secara langsung. Agar bisa berhasil, biasanya Swangi ini mengintai korbannya terlebih dahulu. Tapi anehnya, korban yang dibunuh oleh Swangi secara langsung tidak ada bekas luka sama sekali. Makanya korban seperti meninggal biasa atau terkena serangan jantung. Setelah tugasnya berhasil, Swangi akan menari-nari di depan rumah pengguna jasanya sebagai bentuk tanda kalau tugas yang dia lakukan sudah selesai. Ia juga biasanya memberikan potongan rambut korbannya untuk disimpan oleh penggunanya. Dan sebenarnya Swangi memang sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman penjajahan. Ketika daerah Maluku, tepatnya saat Kesultanan Tidore dan Ternate dijajah oleh bangsa Portugis di tahun 1512, praktik ilmu hitam Swangi mempunyai peran penting dalam mempertahankan daerah tersebut dari para penjajah. Dan bahkan penjajah pun sempat menggunakan praktik ilmu Swangi ini untuk membunuh para raja-raja yang berkuasa di zaman dahulu.
Tapi gue nggak akan bahas sampai ke situ ya, soalnya pasti bakalan panjang banget. Oke, gue pengen nunjukin sebuah video yang bener-bener viral banget pada waktu itu. Yang menurut gue video ini bener-bener nyeremin banget. Dan dalam penjelasan video itu, ini adalah sosok Swangy yang tertangkap kamera. Bagaimana menurut kalian? Ada yang bilang video ini hoax, ada juga yang bilang video ini asli. Asli seorang sosok Swangy yang benar-benar lagi mencari mangsa. Dan jadi sebenarnya sosok Swangy ini adalah seorang orang, bukan hantu, bukan orang yang udah meninggal dan menjadi Swangy gitu ya. Gue pikir tuh selama ini kayak dia tuh sosok ya kayak genderuwo, kuntilanak, yang benar-benar orang udah meninggal dan arwahnya menjadi penasaran dan akhirnya menjadi hantu. Gue pikir tuh kayak gitu loh Swangy. Tapi ternyata setelah gue baca secara jelas, ya benar, Swangy ini adalah seseorang yang melakukan praktik ilmu hitam. Jadi gue sempat ngeliat juga di e-commerce ya, salah satu e-commerce, ada minyak kuyang. Jadi minyak itu katanya bisa membuat kita berubah menjadi kuyang. Kayak semacam itu berarti ya Swangy ini. Coba kalian yang lagi nonton masyarakat timur tepatnya, coba deh komen, ceritain gimana sih sebenarnya sosok Swangy ini. Dan mungkin aja kalian pernah ngalamin atau ketemu langsung atau ngeliat langsung Swangy ini. Coba deh komen di bawah. Gue penasaran banget sih sama Swangy ini sebenarnya. Oke, jadi itu aja akhir dari episode 22 ya. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like and subscribe biar gue makin semangat ngebuat video-videonya. Oke, sampai ketemu di next episode ya. Thank you so much for watching. Bye-bye.